Shalom saudara, saya sengaja membuat video ringkas ini untuk memberikan kita suplemen atau semacam vitamin pemikiran di dalam memahami satu istilah yang muncul di dalam Markus pasal 8 ayat 38 yang merupakan bagian daripada perikop bahan khotbah pada minggu ini, yaitu istilah anak manusia. Jadi Yesus menyematkan satu nama atau sebutan atau gelar, yaitu anak manusia, dia sematkan pada dirinya. Nah, sebelum saya menjelaskan hal itu, terlebih dahulu juga saya memberikan pengertian kepada kita. Kalau tadi pagi saya sudah mengupload satu video khotbah atau buah pemikiran untuk bahan khotbah dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15. Nah, saudara, itu adalah bahan khotbah minggu depan pada tanggal 19 September 2021 ini, ya. Jadi bukan untuk lusa, ya, untuk minggu depan, karena kebetulan pada minggu depan itu tanggal 19 September itu ada rekan yang meminta kepada saya supaya video itu di-upload lebih awal sehingga lebih banyak, lebih panjang waktu untuk mereka pikirkan, ya. Jadi saya memberikan pengertian seperti itu, ya. Kemudian mungkin besok akan saya upload tentang buah pikiran secara utuh tentang khotbah Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 ini. Nah, kali ini dalam video yang sangat ringkas dan padat ini saya ingin menjelaskan gelar yang disematkan pada Yesus itu sebagai anak manusia, baik oleh dirinya sendiri maupun para penulis daripada Injil. Dan juga ada pihak lain sebenarnya yang menyatakan nama Yesus itu adalah anak manusia atau gelar anak manusia itu disematkan kepada Yesus. Kita melihat nanti Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56. Demikian pula dengan Yohanes yang menulis kitab Wahyu, ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13, Wahyu pasal 14 ayat 14. Dan tentunya di dalam Perjanjian Baru, ya, gelar itu sudah sangat familiar ditujukan kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri juga menyematkan nama atau gelar atau sapaan anak manusia itu pada dirinya sendiri itu di beberapa kejadian atau beberapa bagian di dalam Injil, baik di sinoptik maupun di dalam Injil Yohanes, sebanyak 40 kali lebih. Ya, sekali lagi dia menyematkan pada dirinya gelar itu sebanyak 40 kali lebih. Berarti ini adalah sesuatu yang penting dan harus dimengerti oleh kita. Kenapa kepada Yesus ini diberi gelar atau diberi nama sebagai anak manusia? Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwa memang dalam visi misi Allah untuk melakukan penyelamatan, penebusan akan dunia ini atau untuk orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya kepadanya, maka tidak boleh tidak yang melakukan atau yang menanggung hukuman daripada dosa itu adalah harus dari unsur manusia yang harus menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia. Maka di dalam keputusan kekal daripada Allah Tritunggal mengutus Sang Logos atau Firman yang adalah Putra diutus ke dalam dunia untuk berinkarnasi, ya, mengambil rupa manusia, berinkarnasi, menjadi manusia. Yesus Kristus yang adalah Sang Firman, yang adalah Logos, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, mengambil rupa manusia yang kita kenal dengan istilah inkarnasi. In itu di dalam, karne itu adalah daging, ya. Inkarnasi yaitu proses menjadi daging, ya, di dalam daging. Nah, jadi Yesus ini sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal berinkarnasi, dan di dalam kalimatnya yang menyematkan pada dirinya sebagai anak manusia itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah benar-benar manusia yang sejati. Sekali lagi saudara, anak manusia itu menunjukkan kepada kita bahwa dia memang sungguh-sungguh adalah manusia yang sejati. Jadi dia benar-benar manusia,
Ya, manusia yang seutuhnya, manusia yang sejati, manusia yang diharapkan oleh Allah pada awalnya, bahwa ini manusia, model manusia yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Nah, sebenarnya dalam dunia ini hanya dua manusia yang disebut sebagai manusia yang sejati, yaitu Adam yang pertama, yaitu manusia yang dicipta oleh Allah yang pertama sebelum kejatuhannya di dalam dosa. Jadi Adam itu sebelum dia jatuh dalam dosa, dia dalam posisi sebagai manusia yang sejati. Artinya manusia yang belum melakukan dosa, manusia yang punya ketaatan kepada Allah. Tapi nanti setelah dia berbuat dosa, dia bukanlah manusia yang sejati lagi, dia manusia yang berdosa. Jadi saudara harus mampu membedakan itu antara manusia yang sejati dengan manusia berdosa. Nah, kita ini adalah manusia yang berdosa. Ya, sekali lagi, Adam setelah kejatuhan itu adalah manusia yang berdosa. Dan semua kita adalah manusia berdosa. Nah, Adam sebelum dia jatuh dalam dosa disebut sebagai manusia sejati. Nah, juga di dalam penjelasan Paulus nanti di dalam suratnya ada Adam yang pertama katanya sudah gagal. Lalu ada yang disebut dengan Adam yang kedua. Siapa Adam yang kedua? Yaitu manusia sejati yang kedua. Dan itu adalah Kristus. Nah, jadi penjelasan Kristus, dia berani menyematkan pada dirinya gelar anak manusia, itu menunjukkan kepada kita bahwa dia benar-benar adalah manusia yang sejati. Manusia yang tentunya berbeda dengan kita yang hidup saat ini, karena kita berdosa dan dia tidak berdosa. Dia adalah manusia yang sejati yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi ingat itu, ya. Jadi sebenarnya kemanusiaan kita ini Bapak Ibu sudah terdistorsi. Kemanusiaannya kita ini sudah rusak. Kemanusiaannya kita ini sebenarnya sudah dirobek-robek oleh karena dosa. Ya. Jadi banyak kesalahan pengertian sebenarnya kalau orang seringkali berkata ya itu ya manusiawi lah. Itu kan saya kan manusia. Salah. Ya. Ya. Jadi manusia, kata manusia itu kalau benar-benar manusia yang sejati sebenarnya adalah manusia yang tidak berbuat dosa, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Ya. Jadi kita ini adalah manusia yang berdosa. Jadi kemanusiaannya kita itu adalah kemanusiaan yang berdosa. Nah, Yesus adalah kemanusiaan yang sejati, yang tidak ada dosa, yang tidak ada celah, yang tidak ada sebuah kenajisan di dalamnya. Nah, jadi sekali lagi saudara, yang pertama adalah bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memang adalah manusia yang sungguh-sungguh, manusia yang sejati. Nah, kita menyadari dalam doktrin Kristen, ya, dalam pemahaman kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus ini ada dua natur, ya. Dia sungguh-sungguh, atau dalam bahasa pasaran itu adalah 100% Allah dan 100% juga adalah manusia. Nah, khusus bagian ini dia mengungkapkan kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia yang sejati. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Jadi sematan gelar anak manusia itu sebenarnya merujuk di dalam apa yang disinggung di dalam perjanjian lama. Nah, sebutan anak manusia itu ada di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat tentang Mazmur Daud, tentang kemesiasannya, Mazmur Mesias yang diungkapkan oleh Daud. Kemudian juga yang paling terkenal itu adalah bagaimana penulis daripada kitab Daniel, ya, memberikan semacam apokaliptik atau sesuatu yang dia jelaskan di dalam bagian itu bahwa akan ada yang disebut sebagai anak manusia. Nah, anak manusia yang dijelaskan oleh Daniel pasal 7 itu adalah anak manusia yang punya nilai keilahian, yang adalah ilahi. Anak manusia atau manusia yang ilahi. Nah, secara sadar, Yesus sebenarnya sudah tahu konsep di dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus bukan hanya sekedar menerka atau sekedar menyematkan pada dirinya gelar itu tanpa ada dasar pengertian yang memadai, Bapak Ibu. Tidak. Jadi Yesus ini sudah tahu, dia belajar juga perjanjian lama,
Dan dengan sengaja dia memang menunjukkan kepada kita bahwa dia benar-benar anak manusia. Dan anak manusia itu seperti yang disinggung di dalam kitab Daniel pasal 7. Ya, jadi anak manusia yang dimaksud adalah anak manusia yang memiliki sifat keilahian. Jadi justru pemakaian gelar anak manusia juga di dalam klaim Yesus itu, khususnya nanti di dalam pembacaan kita dalam Markus pasal 8 ayat ke-38 itu, ketika dia menganggap ataupun menyematkan gelar sebagai anak manusia pada dirinya, sebenarnya juga Yesus sedang mengungkapkan bahwa dia adalah yang ilahi, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh baik itu pemazmur di dalam Mazmur pasal 8 maupun Daniel di dalam Daniel pasal 7. Ya. Jadi saya pernah mengatakan ya bahwa Alkitab ini misalnya Perjanjian Baru itu ditafsir atau dibuktikan oleh Perjanjian Lama. Sebaliknya juga Perjanjian Lama itu dibuktikan atau ditafsir oleh Perjanjian Baru. Jadi tafsiran yang paling akurat itu atau tafsiran yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu adalah Alkitab itu sendiri. Ya. Jadi hal-hal yang disinggung dalam Perjanjian Baru itu harus ditafsir atau harus dimengerti sesuai dengan apa konsep yang ada di dalam Perjanjian Lama. Juga nanti sesuatu yang disinggung dalam Perjanjian Lama, kalau ada hal-hal tertentu yang sedikit menyita untuk kita harus berpikir lebih dalam. Nah, sebaiknya sebelum kita membaca buku-buku tafsiran, lebih baik dulu bagian itu kita tafsir, kita kaitkan, kita melihat dari kacamata Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, membuktikan dirinya sendiri, menafsirkan dirinya sendiri. Dan itulah yang harus kita pegang sebagai hamba-hamba Tuhan yang cinta akan teks, cinta akan Alkitab, dan mengasihi apa yang telah difirmankan kepada kita. Kiranya suplemen atau vitamin pemikiran ini boleh memberkati saudara dan saya. Jadi sabar ya. Untuk khotbah minggu tanggal 12 September mengenai Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 menyusul saya akan upload. Tuhan Yesus memberkati. Amin.